Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa keperawatan Stikes Horizon Karawang yang akan memberikan penyuluhan mengenai stunting pada balita. Melalui video ini, saya akan membacakan outline materi dari penyuluhan ini. Pada pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian stunting. Yang kedua, penyebab dan dampak stunting. Yang ketiga, intervensi stunting pada balita. Yang keempat, pengaturan pola makan dalam penanggulangan stunting. Yang terakhir, bagaimana menanggulangi balita stunting. Nah, pasti kalian semua sudah tidak asing lagi kan mendengar kata stunting? Apa sih stunting? Stunting adalah kondisi gagal tubuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama 1000 hari pertama kehidupan yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama serta terjadinya infeksi berulang. Dan kedua faktor penyebab ini dipengaruhi oleh pola asuh yang tidak memadai, terutama 1000 HPK anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badan menurut umurnya lebih rendah dari standar nasional yang berlaku. Lalu, apa sih penyebab stunting? Penyebab stunting dibagi menjadi dua, yaitu penyebab langsung dan tidak langsung. Penyebab langsungnya yaitu 1. Rendahnya asupan gizi dan derajat kesehatan. 2. Akses terhadap makanan. 3. Lingkungan sosial terkait PMBA. 4. Akses terhadap pelayanan kesehatan untuk pencegahan dan pengobatan. 5. Kesehatan lingkungan meliputi tersedianya sarana air bersih dan sanitasi lingkungan. Penyebab tidak langsungnya yaitu 1. Pendapatan dan kesenjangan ekonomi. 2. Perdagangan. 3. Urbanisasi. 4. Globalisasi. 5. Sistem pangan jaminan sosial. 6. Sistem kesehatan. Yang ke-7. Pembangunan pertanian. Yang ke-8. Pemberdayaan perempuan. Selanjutnya, kalian juga harus tahu mengenai dampak stunting ini, yaitu permasalahan stunting pada usia dini, terutama pada periode 1000 HPK, akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Stunting menyebabkan organ tubuh tidak tumbuh dan berkembang secara optimal. Selain itu, dampak stunting juga dibagi menjadi dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya, stunting menyebabkan gagal tumbuh, hambatan perkembangan kognitif dan motorik, dan tidak optimalnya ukuran fisik tubuh serta gangguan metabolisme. Jangka panjangnya, stunting menyebabkan penurunan kapasitas intelektual. Selain itu, kekurangan gizi juga menyebabkan gangguan pertumbuhan dan meningkatkan resiko penyakit tidak menular. Selanjutnya, intervensi stunting pada balita. Intervensi gizi spesifik. Intervensi yang ditunjukkan pada anak dalam 1000 hari pertama kehidupan dan berkontribusi pada 30% penurunan stunting. Contoh kegiatan: 1. Memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis. 2. Mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat pada ibu hamil. 3. Mendorong IMD dan ASI eksklusif. Yang keempat, mendorong penerusan pemberian ASI hingga usia 24 bulan didampingi oleh pemberian makanan pendamping ASI. Intervensi gigi sensitif idealnya dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dan berkontribusi pada 70% intervensi stunting. Sasaran dari intervensi gigi sensitif adalah masyarakat umum. Contoh kegiatannya adalah 1. Menyediakan dan memastikan akses pada air bersih. 2. Menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi. Yang ketiga, memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua. Yang keempat, memberikan pendidikan gizi masyarakat. Pola makan balita dalam pencegahan stunting. Nutrisi yang diperoleh sejak bayi lahir tentunya sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan termasuk resiko terjadinya stunting.
Salah satu kegiatan sosialisasi pentingnya nutrisi pada 1000 HPK untuk mencegah stunting adalah kegiatan terkait pemberian makanan bayi dan anak yang tepat. Pemberian makanan bayi dan anak. Yang pertama, IMD adalah tindakan pemberian ASI segera setelah lahir. Bayi diletakkan menempel di dada atau di perut ibu. Yang kedua, ASI eksklusif. Berikan hanya ASI saja sampai berusia 6 bulan. Yang ketiga, makanan pendamping ASI atau yang biasa disebut MPASI. Makanan pendamping ASI diberikan di usia 6 bulan sambil melanjutkan pemberian ASI. Apakah bisa menanggulangi balita stunting? Ya, tentu saja bisa. Lalu, bagaimana cara menanggulangi balita stunting? Cara untuk menanggulangi balita stunting yaitu yang pertama, balita perlu mendapatkan suplementasi vitamin A dosis tinggi sesuai program pemerintah dan menggunakan garam iodium yang cukup untuk empasinya. Yang kedua, pengetahuan gizi dan praktek higien dan sanitasi ibu atau pengasuh dalam penyiapan makanan balita sangat penting. Yang ketiga, bayi dan anak-anak harus steril dalam asap rokok dan polutan lainnya. Yang keempat, tumbuh di lingkungan yang bersih dengan sarana sanitasi dan akses air yang bersih yang memadai. Yang kelima, stimulasi perkembangan, mengajak bicara, bernyanyi, bermain, kontak mata, sentuhan, senyuman, dan lain-lain. Yang keenam, penerapan prinsip gizi seimbang berlaku untuk semua usia agar tidak menjadi obese. Sebelum mengakhiri penyuluhan ini, saya harap kalian semua bisa menyadari seberapa pentingnya untuk mengetahui dan menghindari penyakit stunting pada balita ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.